area. The red card at Ferrari. Timnas Indonesia secara mengejutkan terhenti pada fase grup B Piala AFF 2024. Hasil minor ini diketahui usai dikalahkan Filipina dengan skor 0-1 di Stadion Manahan, Sabtu malam WIB. Tensi panas terjadi pada babak pertama laga Indonesia versus Filipina. Tercatat, ada 16 pelanggaran tercipta dan wasit terpaksa mengeluarkan 4 kartu kuning serta kartu merah. Pertandingan Indonesia versus Filipina di babak pertama berlangsung cukup sengit. Intensitas permainan yang tinggi membuat beberapa pelanggaran tak terhindarkan. Total, ada 16 pelanggaran yang terjadi selama interval pertama dengan 4 kartu kuning dan 1 kartu merah. Muhammad Ferrari menjadi sorotan setelah menyikut pemain Filipina di kotak penalti The Azkals. Wasit Koji Takasaki tanpa ragu-ragu mengeluarkan kartu merah langsung untuk Ferrari. Beruntung, Indonesia mampu menahan imbang tanpa gol di babak pertama. Mengacu pada statistik di babak pertama, Timnas Indonesia sebenarnya tampil cukup dominan di 10 menit terakhir. Secara keseluruhan, Rafael Struijk DKK mampu menciptakan 14 peluang dan 3 mengancam gawang Filipina. Sementara Filipina hanya mampu menciptakan 4 peluang dan 3 tendangan merepotkan Cahya Supriyadi. Di babak kedua, Shin Tae-yong melakukan perubahan dengan menarik keluar Rafael Struijk dan menggantikannya dengan Hoki Caraka. Masuknya Hoki Caraka membuat pola permainan Indonesia semakin berkembang. Bahkan pemain bernomor punggung 9 itu mampu melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Namun tendangan kerasnya masih mampu diblok kiper Kamrat. Kamrat tampil cukup cemerlang di babak kedua ini. Dia berhasil mematahkan 2 peluang emas Indonesia. Keasikan menyerang, gawang Indonesia justru kebobolan melalui tendangan penalti Christensen setelah tendangan Tabinas mengenai tangan Doni Tripamungkas di kotak penalti. Skor 0-1 untuk Filipina. Pemain Indonesia mencoba untuk merespon gol tersebut. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor 0-1 untuk kemenangan Filipina tak berubah. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia terhenti langkahnya di fase grup B. Sementara Filipina lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengajak seluruh supporter untuk bersatu mendukung skuad Garuda dalam pertandingan krusial melawan Filipina di grup B Piala AFF 2024. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu ini menjadi penentu langkah Indonesia menuju semifinal. Ini akan menjadi laga penentu bagi kami. Saya berharap seluruh supporter, baik yang hadir di stadion maupun yang menyaksikan dari rumah, dapat memberikan dukungan penuh kepada para pemain muda kami, ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengakui bahwa tekanan untuk meraih kemenangan sangat besar. Namun, ia yakin dengan kerja keras para pemain dan dukungan penuh dari supporter, Indonesia mampu mengatasi tantangan ini. Kami akan bekerja keras untuk meraih hasil terbaik, tegas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong juga menyoroti perkembangan positif yang ditunjukkan para pemain muda Timnas Indonesia. Meski masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, ia optimis dengan masa depan sepak bola Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di posisi kedua grup B dengan koleksi 4 poin, di bawah Vietnam yang memimpin klasemen dengan 7 poin. Hasil pertandingan melawan Filipina akan menentukan nasib Garuda di turnamen ini. Pelatih Filipina Albert Capelas tidak terima disinggung Shin Tae-yong karena The Azkals dianggap memiliki pertahanan lemah dalam mengantisipasi bola-bola mati di Piala AFF 2024. Jelang laga krusial tersebut, Albert Capelas membantah tudingan Shin Tae-yong yang menyebut The Azkals lemah dalam mengantisipasi bola-bola mati. Kalau diperhatikan pada set piece itu, saya tidak sependapat dengan Coach STY. Itu hanya kesalahan saja, dalam sepak bola itu memang kadang-kadang terjadi.
dan saya akan melindungi pemain saya. Ketika bertahan menghadapi set piece, mereka bertahan dengan sangat baik. Memang kadang-kadang ada kesalahan yang terjadi yang menjadi hukuman berat buat kami, tutur Capelas. Sejauh ini, Filipina kebobolan 3 gol dalam 3 pertandingan. Seluruh gol itu terjadi dalam skema bola mati, baik lewat tendangan bebas maupun sepak pojok. Saya kira tim kami layak mendapatkan jauh lebih banyak poin dari yang sekarang kita dapatkan. Dan sekarang kita punya kesempatan. Makanya kami harus memenangkan pertandingan besok untuk bisa lolos kualifikasi, kata Capelas. Selama konferensi pers jelang pertandingan, Esteu Aitul tidak terang-terangan menyebut Filipina lemah dalam bola-bola mati. Hanya saja saat mendapat pertanyaan soal belum ada gol dari para penyerang dan hanya mengandalkan gol dari bola mati, pelatih asal Korea Selatan itu menjawab dengan memberikan gambaran kondisi Filipina yang kebobolan dari bola-bola mati. Penyerang muda asal Belanda Mauro Zijlstra dikabarkan menjadi salah satu pemain yang akan segera diproses oleh PSSI untuk menjalani naturalisasi. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan ketajaman serangan timnas Indonesia. Exco PSSI Arya Sinulinga sebenarnya telah mengonfirmasi bahwa Mauro Zijlstra termasuk dalam daftar calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun, federasi masih memerlukan kelengkapan dokumen dari pemain tersebut. Untuk Mauro Zijlstra, ini masih kami lihat dan godok dahulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, tapi kan kami masih proses, masih lihat-lihat dahulu. Kami bukan berjanji, kami lihat dahulu kelengkapan dokumennya, kata Arya Sinulinga. Mauro Zijlstra telah menunjukkan performa yang mengesankan sepanjang karirnya di tim-tim usia muda. Hal ini dibuktikan dengan jumlah gol yang banyak, menegaskan posisinya sebagai pencetak gol andal. Sebagai pemain berusia 20 tahun, Mauro Zijlstra telah mengukir prestasi yang patut dibanggakan. Di musim ini, kemampuan Mauro Zijlstra tetap mengesankan. Pemain yang lahir pada 9 November 2004 ini telah mencetak 6 gol dan menyumbang 2 assist dalam 9 pertandingan yang dijalaninya bersama Volendam U21. Kualitasnya sebagai pemain muda berbakat terus terjaga, menunjukkan potensi besar untuk masa depan. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Mauro Zijlstra adalah postur tubuhnya yang proporsional. Dengan tinggi badan mencapai 188 cm, Mauro memiliki keunggulan yang dapat membantunya dalam memenangkan duel-duel di udara. Melihat potensi yang dimilikinya, Mauro Zijlstra sebenarnya masih pantas untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Dia bisa menjadi partner yang cocok atau bahkan pengganti yang sepadan bagi Jens Raven yang telah lebih dulu bergabung dengan tim. Kehadirannya dapat memberikan variasi dan kekuatan tambahan dalam strategi permainan tim.